Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Berikut panduan untuk penyusunan rapot tengah semester. Nah, di sini sudah saya buka aplikasi untuk mapel. Kita mulai dari yang pertama, yaitu pengisian profil. Nah, di sini semuanya diisi ya, sesuai dengan data sekolah. Kemudian setelah semua sudah selesai, kita input. Kita kembali ke sini ya, ke menu awal, ke home, kemudian kita buat kelas. Di sini sudah saya buat untuk penyusunan nama kelas ya, bisa mengikuti petunjuk yang muncul ya. Di sini sudah saya contohkan kelas 10 Asper, asisten perawat, farmasi dan sebagainya. Kemudian setelah kelas sudah kita buat, kemudian kita isi tujuan pembelajaran atau TP-nya. Nah, ini bisa Ibu lihat di perangkat pembelajaran yang sudah dibuat. Saya contohkan hanya beberapa saja, misalkan untuk matematika ya, ini bisa kita copy nah, sekaligus ya, biar cepat. Kita copy, kemudian kita tempatkan di sini. Kemudian saya hanya mengambil beberapa saja ya. Sini 3 saja yang saya ambil biar cepat. Kemudian jangan lupa KKTP-nya ya. Untuk KKTP-nya misalkan untuk tujuan pembelajaran yang pertama adalah 70, kemudian yang ini juga sama 70, yang ini trigonometri misalkan 75. Kemudian setelah selesai kita masuk ke bagian yang kedua. Nah, di sini nanti bisa diisikan juga untuk kelas 11 jika Bapak Ibu juga mengajar di tingkat yang berbeda ya, lebih dari satu tingkat. Nah, misalkan kelas 10 dan kelas 11, maka di sini diisikan. Boleh mapel yang sama ataupun mapel yang berbeda. Nah, ini ada kelas 11 juga kelas 12-nya jika membuat nilai untuk kelas 12. Kemudian setelah selesai kita kembali. Nah, kita masuk ke data siswa. Nah, di sini diupayakan data siswa ini sudah diisi oleh waka kurikulum ataupun asisten kurikulum ya, sehingga nanti masing-masing guru sudah tinggal memilih nama-namanya, semua guru akan seragam ya, urutannya biar tidak kacau ya, karena misalkan saja mungkin di tengah jalan ada anak yang pindah atau mungkin anak yang keluar, kadang masing-masing guru karena mengisi sendiri akan susunannya akan lain ya. Awalnya 30 ya, misalkan 30 anak, keluar satu. Ada kalau guru ngisi sendiri ada yang mengisinya tetap 30, ada yang kemudian diambil satu menjadi 29. Nah, ini akhirnya susunan tidak sama. Jadi diupayakan yang ini nanti diisi sebelum dibagikan ke guru mapel, diisi dulu oleh wakakurit. Nah, ini saya contohkan misalkan hanya untuk contoh saja ya, saya contohkan 3 saja. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian jangan lupa kita simpan ya, klik tombol simpan. Kalau tidak disimpan nanti apa yang sudah kita ketikkan akan hilang ketika kita mengubah ini. Nah, jadi sebelum kita pindah kelas disimpan terlebih dahulu. Kalau sudah, kemudian kita kembali ke tampilan awal, kemudian kita input nilai. Nah, tadi yang sudah saya masukkan adalah kelas farmasi. Nah, di sini ada 3 tujuan pembelajaran yang tadi sudah saya isi. Untuk melihatnya bisa lihat di sini. Ya. Nah, di sini untuk F ini formatif. Nilai formatif ini tidak diperhitungkan dalam membuat nilai akhir rapot. Ya, jadi kalaupun di sini diisi ataupun tidak di sini tidak berpengaruh pada nilai akhir rapot. Nilai formatif hanya diperhitungkan untuk penyusunan capaian deskripsi capaian pembelajaran. Jadi yang ini, mana yang tertinggi, mana yang terendah, itu diambil dari nilai formatif dan juga nilai sumatif. Adapun nilai akhir hanya diperhitungkan dari sumatif lingkup materi, kemudian sumatif tengah semester, dan sumatif akhir semester. Artinya ketika kita menyusun rapot tengah semester, kalaupun ini tidak diisi,
itu tidak akan berpengaruh karena pada rapot tengah semester yang muncul adalah sumatif lingkup materi dan sumatif tengah semester. Oke, saya isi, misalkan di sini anak dapat 70, 87, misalkan dalam satu semester, ini saya kasih contoh, misalkan ada 3 tujuan pembelajaran. Sampai pada mid semester, di sekolah saya baru mengajar sampai tujuan pembelajaran yang kedua. Maka yang ketiga ini tidak usah diisi. Ya, seperti itu. Ini misalkan 60. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin mengisi ini karena sudah melaksanakan formatif, penilaian formatif, bisa diisikan. Hitung-hitung kita mengerjakan sebagian untuk penyusunan rapot akhir semester. Misalkan di sini pada saat mengajarkan tujuan pembelajaran yang pertama, saya mengadakan formatif hanya sekali. Maka di sini dimasukkan ke sini kan seperti ini. Pada tujuan pembelajaran yang kedua, saya melaksanakan 1 kali. Nah, kemudian ketika mengadakan tes mid semester atau sumatif tengah semester atau penilaian tengah semester, maka nilainya diinputkan di sini. Misalkan di sini anak mendapat 80, di 86, kita 67. Nah, seperti ini. Kemudian kalau sudah kita simpan. Jangan lupa setelah kita mengisi, kita simpan. Klik tombol simpan yang berwarna hijau. Untuk kelas yang lain, nanti tinggal dipindah, lakukan cara yang sama. Setelah semua nilai kita input pada tabel, kemudian kita bisa kembali ya, ke menu awal, ya, ke home. Kemudian ini khusus untuk BK ya. Jika BK akan membuat laporan tentang kehadiran anak ke masing-masing wali kelas, bisa menggunakan ini. Kemudian kita lanjutkan untuk nilai eskul. Ini juga nanti bisa dipakai untuk Bapak Ibu guru yang juga menjadi pembina ekstrakurikuler. Nanti bisa diisikan di sini. Ya. Kalaupun tidak, berarti ini tidak digunakan ya, dikosongkan saja. Kita kembali. Kalau nilai sudah, kemudian untuk melihat hasil nilai rapot yang akan kita masukkan pada aplikasi rapot tengah semester, bisa kita lihat pada tombol yang berwarna hijau ini. Kita klik, nah kemudian nanti kita pilih kelas mana ini. Nah, misalkan farmasi, nah, ini yang tadi saya buat. Kemudian setelah selesai, ya, ini kan sudah jadi ya. Aplikasi ini yang sudah kita isi, filenya kita berikan pada wali kelas. Nah, misalkan ini file sudah berada di tangan wali kelas ya. Wali kelas membuka di bagian ini ya. Kemudian nanti tinggal di copy ya. Nah, kita buka dulu rapot wali kelas ya, untuk rapot siswanya. Ini misalkan ini kelasnya adalah 10 farmasi ya. Tingkat 10, kemudian data siswanya ya, misalkan sudah diisikan, biodata sudah, kita masuk langsung ke nilai rapot ya, sumatif tengah semester atau nilai rapot tengah semester. Nah, nanti prosesnya demikian. Kita buka, ya, kita pilih kelas 1, kelas 10 farmasi ya. Kelas 10 farmasi, kemudian kita copy, kita klik ya, maka daerah nilai akan dipilih ya secara otomatis oleh aplikasi. Kemudian kita masuk ke bagian aplikasi milik wali kelas.
Tadi yang kita isikan adalah nilai matematika. Kita cari matematika. Nah, di sini matematika hanya satu kolom. Padahal kalau melihat di aplikasi Guru Mapel di sini ada 9 kolom. Nah, sebetulnya di sini ada 9 kolom, tetapi yang 8 kolom itu kita sembunyikan ya, agar tabelnya tidak terlalu panjang ke kanan. Karena kalau semakin panjang kerjanya menjadi tidak efisien. Karena di sini kita hanya mengcopy paste, jadi tidak perlu diperlihatkan seluruhnya. Jadi kalaupun di sini hanya muncul satu, kita kopikan, kita paste, itu yang tersembunyi pun nanti akan tetap terisi. Ya, jadi begitu Bapak Ibu. Nah, kembali lagi ke sini, kita klik ya, kita copy untuk kelasnya sudah dipilih, kemudian kita copy, kemudian kita masuk ke aplikasi wali kelas. Di wali kelas di sini kita cari mapel matematika. Kalau sudah ketemu, kita klik pada sel yang berwarna kuning. Kemudian klik kanan, pilih paste spesial. Ya. Pilih paste spesial, kemudian pilih values. Ya. Kemudian kita pastekan. Nah, seperti ini. Yang 8 kolom lainnya tersembunyi, tapi tetap terisi. Kalau sudah, kemudian kita bisa melakukan cara yang sama untuk mapel-mapel yang lainnya. Ya. Kemudian kalau semuanya sudah terisi, kita kembali ke sini. Nah, untuk melihat hasil rapotnya seperti apa yang nanti akan kita cetak, kita klik pada rapot tengah semester. Dia akan muncul seperti ini. Nah, nilai PTS-nya 80. Ini untuk Ani. Kalau kita ganti siswanya, nah ini Budi, ini Ita, nah yang lainnya tidak ada ya, karena tadi saya hanya membuat nilai 3 anak. Mungkin seperti itu Bapak Ibu, semoga ini bisa mempermudah, memperjelas apa yang nanti Bapak Ibu kerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.